Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Apa ini, Pak? Oke, baik, kita mulai saja ya pertemuan kita hari ini. Kita masih ada satu pertemuan lagi ya minggu depan. Tapi minggu depan itu hanya untuk mengumpulkan tugas ya. Jadi setelah sesi ini nanti akan saya kasih tugas. Tugas itu akan menjadi nilai tugas ya. Karena minggu depan saya harus mulai entry nilai tugas, maka ini adalah nilai tugasnya diambil dari sini, nanti saya kasih tugas. Kalau yang tugas sebelumnya itu saya lihat juga masih banyak sih yang belum mengumpulkan tuh ya, membuat rancangan kelas diagram. Oke, baik, langsung saja. Sini saya akan sudah tampil ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus implementasi unified process ya, metode rekayasa perangkat lunak unified process dan perancangan UML-nya gitu ya. Dalam hal ini studi kasusnya adalah tentang sistem informasi jurnal. Ya, ini sebetulnya bisa dilihat di modul yang sudah saya kasih ya, di bukunya itu ada bab 21 tentang studi kasus. Nah, ini contoh bagaimana sih caranya kita merancang UML dengan metode unified process ya. Seperti apa gitu diagram-diagramnya. Nah, contoh di sini sistem informasi jurnal adalah sistem untuk mempublikasi artikel ilmiah. Kalian harus paham dulu, harus melakukan analisa terlebih dahulu ya tentang sistem ini ya. Biasanya dia dibuat dalam bentuk deskriptif ya. Sistem ini dimulai ketika seorang penulis mengirimkan artikel ilmiahnya kepada suatu penerbit jurnal ya. Artikel-artikel yang masuk sebelum dipublikasi harus direview terlebih dahulu oleh reviewer sesuai bidang keilmuannya ya, untuk menjamin bahwa artikel tersebut layak dan memenuhi syarat keilmuan. Bagian administrasi jurnal akan mendistribusikan artikel-artikel yang masuk kepada reviewer. Kemudian reviewer akan menetapkan apakah artikel tersebut layak untuk dipublikasi atau perlu direvisi terlebih dahulu. Jika perlu direvisi, artikel akan dikembalikan kepada penulis. Apabila artikel-artikel yang sudah direview dan layak untuk dipublikasi sudah memenuhi kuota publikasi, maka administrasi jurnal akan mulai menyusun artikel-artikel dalam satu volume terbitan ya, baru kemudian dipublikasi. Nah, ini kalian harus bisa menganalisa narasi seperti ini ya. Jadi bisa menentukan mana aktor-aktor yang terlibat dalam sistem ya, atau objek-objek yang terlibat dalam sistem ya. Terus bisnis prosesnya seperti apa gitu ya. Nah, sekarang kita menggunakan unified process ya. Ada 4 tahapan ya, kemarin masih ingat gak? Ada inception phase, elaboration, terus apalagi itu saya lupa juga, construction dan transition phase ya. Oke, pada tahap inception phase di sini
ada disiplinnya bisnis modeling ya. Nah, tujuan utama dari bisnis modeling adalah memahami proses bisnis dan segala pengetahuan yang terkait operasional proses yang ada ya. Nah, proses bisnisnya dari uraian yang tadi di sini ya. Maka kita bagi menjadi beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah registrasi di sini ya. Bagaimana tahu ada registrasi di sini? Nah, harus dibaca lagi nih. Ya. Jadi harus dipahami di sini dulu ya. Nah, jadi ini seorang penulis mengirimkan artikel ilmiah. Ya, berarti sebelum dia bisa mengirimkan artikel dia harus memiliki akun gitu ya. Maka dia harus registrasi. Nah, proses bisnis dimulai ketika user melakukan registrasi dengan memilih jenis usernya, yaitu sebagai author atau sebagai reader gitu ya. Jika user memilih sebagai author, maka setelah melakukan registrasi, user dapat mensubmit artikel ilmiahnya apabila administrator telah mengumumkan publikasi terbaru ya. Perlu diketahui, jika user mendaftar sebagai reader, maka proses bisnisnya sedikit berbeda ya. Reader hanya dapat melakukan pencarian artikel ilmiah. Kemudian reader dapat mengunduh 3 artikel ilmiah secara gratis, hanya 3 saja gitu ya. Jika ingin dapat mengunduh lebih banyak, reader harus menjadi member ya dengan membayar sejumlah uang. Kemudian bisnis proses yang kedua, mengirim artikel ya. User yang terdaftar sebagai author melakukan login terlebih dahulu, kemudian memilih salah satu jurnal yang ada berdasarkan bidangnya. Apabila jurnal tersebut membuka publikasi untuk edisi baru, maka author dapat mengirimkan artikelnya pada jurnal tersebut. Kemudian author akan menunggu hasil review artikelnya. Ya, ini berarti aktor yang terlibat author ya, bukannya reader ya kalau mengirim artikel. Kemudian mengelola artikel ini termasuk tugas administrator ya. Pertama-tama administrator atau pengelola jurnal ya membuat pengumuman penerimaan artikel untuk edisi volume terbaru ya. Apabila ada artikel yang masuk ya, administrator akan menugaskan reviewer yang sesuai dengan bidangnya. Reviewer yang ditugaskan untuk akan menerima notifikasi melalui email bahwa ada artikel yang harus direview. Nah, kemudian sini mereview artikel. Siapa yang mereview? Nah, mereview artikel dilakukan oleh reviewer yang telah mendapat tugas dari administrator ya. Pertama-tama reviewer mengunduh artikel untuk direview, kemudian membuat catatan-catatan apabila artikel perlu direvisi dan menentukan apakah artikel tersebut diterima atau tidak. Nah, kemudian mengedit artikel. Artikel yang lulus proses review maka akan dilakukan editing untuk disesuaikan dengan format penulisan yang ada. Apabila artikel tersebut memerlukan revisi, maka author diharuskan memperbaiki artikel tersebut. Kemudian tahap atau bisnis proses yang keenam adalah publikasi artikel. Artikel yang telah melalui proses editing akan dimasukkan ke dalam daftar volume terbaru untuk dipublikasi ya. Kemudian administrator mempublikasi volume tersebut. Nah, dari bisnis proses tadi ini ada 6
ya, ada 6 bisnis proses. Kita gambarkan dengan activity diagram ya. Nah, pertama di sini ada registrasi ya. Ini siapa aktornya ya? Ini adalah si author ya. Jadi yang bisa submit paper hanya kalau dia menjadi author. Kalau reader tidak bisa submit paper ya. Kemudian submit paper ya. Nah, nanti administrator dia akan menerima paper. Tapi di sini dicek dulu apakah paper yang disubmit ini adalah revisi atau bukan ya. Kalau bukan, tidak sini ya. Nah, receive paper, kemudian distribute paper for review. Ini yang mana? Yaitu menu nih, mengirim artikel ya. Mengelola artikel ya. Jadi si administrator menugaskan reviewer di sini ya. Kemudian reviewer dia mereview paper ya. Apakah papernya oke? Kalau ya, dia ke sini ya. Ke situ. Nanti administrator akan mengedit paper dan terakhir ya publish paper gitu ya. Tapi kalau perlu perbaikan dia ke sini ya larinya. Nah, di sini dia akan merevisi paper nih si author. Nah, balik lagi ke sini. Nah, makanya ada pengecekan. Kalau dia revisi, dia akan melewati tahap receive paper, tapi dia ke sini ya. Nah, itu berdasarkan uraian bisnis proses di sini. Jadi harus dipahami cara menggambarkan activity diagram dari bisnis proses tadi. Kemudian requirement. Nah, requirement ini termasuk ke dalam disiplin ya, di dalam unified process. Di sini kita harus mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat ya. Nah, di sini ada reader, ada author, ada administrator ya, kemudian ada reviewer. Siapa reader? Nah, ini ada deskripsinya ya. Kemudian ada author, administrator, dan reviewer. Nanti kamu baca aja. Baru kita gambarkan use case diagram bisnisnya. Nah, use case diagram di sini ini termasuk ke dalam C level gitu ya. Masih ingat ya? C level ini. Nah, di sini pertama outdoor. Kita lihat apa saja yang bisa dilakukan oleh outdoor ya. Pertama registrasi, kemudian submit paper ya. Kalau reader cuma registrasi, download paper. Kemudian administrator dia bisa mendistribusikan paper kepada reviewer ya, publish paper, terus manage volume ya. Sedangkan reviewer hanya bisa review paper. Nah, dari masing-masing use case ini nanti kamu buatkan skenario use case seperti ini. Contoh, ini adalah use case submit paper yang ini ya. Aktornya si outdoor submit paper nih. Nanti dibuatkan seperti ini ya. Kemudian ada goal ya. User dapat mengirimkan artikel ilmiah secara online. Goalnya ya, precondition itu kondisi yang harus ada atau harus dipersiapkan sebelum use case ini dieksekusi. Itu user telah memilih akun. Kalau dia belum punya akun tidak boleh submit paper ya. Post condition yaitu artikel ilmiah telah diupload ya. Post itu setelah eksekusi use case ya. Failed end condition ini kalau terjadi gagal dalam eksekusi use case ya, user tidak dapat mengunggah
entah karena belum memiliki akun atau belum login atau belum terdaftar sebagai user biasa ya. Nah, primary aktornya siapa? Outdoor. Nah, yang penting ini nih, main flow atau basic path ini kita perlukan nanti pada saat kita menggambarkan activity diagram dari use case ini ya. Ini acuannya di sini dari main flow ya. Nah, apa aja? Pertama 1.1 ya. User memilih jumlah jurnal memilih jurnal di mana dia akan mempublikasi artikel ilmiahnya. Kemudian 1.2 sistem menampilkan volume yang akan diterbitkan. Kemudian 1.3 user memilih volume yang akan diterbitkan. 1.4 sistem menampilkan form pengisian data artikel ilmiah. 1.5 user mengisi judul artikel, abstrak, keyword, dan daftar referensi. 1.6 user memilih file artikel ilmiahnya dalam format Word untuk diunggah. Dan baru user mensubmit form pengisian dan data artikel. Nah, ini nih kamu harus teliti di dalam mendeskripsikan main flow atau basic path ya. Ini nanti nih setiap tahapan-tahapan ini nanti kamu gambarkan dengan activity diagram ya. Activity diagramnya diambil dari sini. Kemudian analisis dan desain ini adalah disiplin analisis dan desain. Ini yang pertama, sebelum kita merancang kelas diagram, kita harus mengidentifikasi objek-objek yang terlibat dalam sistem ya, beserta peranannya. Nah, dalam tahap ini kelas diagram ini nggak perlu digambarkan secara lengkap, cukup kelas-kelas tanpa atribut dan operasi ya. Seringkali disebut sebagai domain problemnya. Contoh, sini kita harus paham notasi-notasi dari kelas diagram ini ya. Pertama ada objek user ya. Nah, kita tahu ada objek user. Ini adalah generalisasi dari apa? Dari author ya, dari reviewer, dari reader ya. Dan juga admin mungkin ada ya, tapi admin di sini tidak terlibat secara langsung gitu ya. Kemudian gimana kita bisa tahu ini adalah generalisasi? Karena ini notasinya ya. Lihat panahnya berbeda ya kalau generalisasi seperti ini. Artinya nanti author, reviewer, dan reader ini adalah kelas-kelas turunan dari kelas user gitu ya. Saya pernah menjelaskan tentang generalisasi ya. Kemudian yang pertama kita bahas author. Author memiliki institution sini ya. Nah, ada relasi dengan kelas institution. Kemudian author submit paper sini ya. Ada relasi dengan paper sehingga menimbulkan adanya kelas yang muncul karena ada asosiasi antara author dan paper, yaitu submission ya. Nah, paper ini dia berisi apa? Karena di sini ada namanya composition di sini ya. Ini hubungan composition, artinya paper-paper ini merupakan kumpulan dari kelas-kelas gitu ya. Di dalamnya ya ada kelas abstrak. Ini nanti berisi bagian abstrak dari paper ya. Kemudian ada konten, ini berisi body ya dari paper. Kemudian ada references ya.
Ini berisi daftar referensinya dan ada citation. Ini semua adalah bagian dari paper, namanya composition ya. Composition. Kemudian paper ini publish in sini ya, dia berisi atau dimasukkan ke dalam volume gitu. Volume ini publish by ya, artinya diterbitkan oleh jurnal gitu ya. Nah, ini cara kita membaca diagram seperti ini ya, supaya kita memiliki gambaran yang jelas mengenai hubungan antar kelas ya, atau antar objek dalam sistem. Kemudian reader di sini, reader dia bisa download minimal 1 maksimal 3 gitu ya. Tetapi kalau dia member, nah di sini ada namanya kualifikasi nih ya. Kalau member itu bisa 1 dan tak terbatas gitu ya, karena dia member. Ini namanya qualifier ya, member ini gitu. Nah, ini kita baru menggambarkan konsep hubungan antar kelas gitu ya. Nantinya ini baru tahapan inception ya. Lihat sini ya, ini tahapan inception. Kemudian kita masuk ke tahapan elaboration ya. Nah, di sini kita perbaiki lagi use case yang ada di tahapan inception tadi ya. Nah, untuk membuat requirement yang lebih jelas lagi. Nah, di sini kita buat package dari use case tadi ya, author, reader, administrator, dan reviewer. Nah, ini contoh untuk package author. Ini namanya apa? Fish level ya. Ini fish level. Jadi fish level ini merupakan uraian dari si level tadi ya, untuk si outdoor. Di sini kita gambarkan lebih detail. Nah, contoh si user ini kita tahu ya, ini adalah generalisasi ya, jadi outdoor ini adalah turunan dari user gitu ya, karena user banyak tipenya ya. Di sini dia bisa login ya. Nah, setelah login dia boleh melihat list of available journal for submission ya, untuk melihat daftar jurnal yang tersedia gitu ya. Nah, makanya di sini dia disebutnya extend. Kenapa? Karena setelah login baru bisa melakukan ini ya. Ini juga extend. See status of article extend. Yang jadi use case dasarnya adalah login. Ini use case dasar, sedangkan ini use case ekstensinya ya. Maka panahnya harus ke arah use case dasar gitu ya. Ini jangan sampai salah memberi panah ya. Kalau dia extend harus ke arah use case dasarnya. Termasuk nih upload revision ya. Ini juga extend setelah melihat status artikel ya. Kemudian kalau submit artikel, nah ini ada include di sini. Nah, beda ya. Kalau include panahnya ke arah use case yang di-include. Ini adalah use case dasar. Ini adalah use case yang di-include. Maka panahnya ke arah use case yang di-include. Kalau include itu sifatnya wajib ya. Kalau extend sifatnya opsional. Kenapa wajib? Misalkan gini, pada saat kita klik tombol submit artikel, maka sistem akan menampilkan form submisi gitu kan. Maka itu wajib.
sistem wajib menampilkan form submisi atau submission form. Tapi kalau extend misalkan nih, kita setelah login ya, setelah login kita kan bisa mengakses menu, misalkan melihat daftar jurnal, tapi nggak harus kan ya. Nah, itu namanya extend. Kemudian kita juga bisa melihat status artikel, tapi juga nggak harus. Nah, ini namanya extend karena bersifat opsional menu-menu tersebut. Tapi kalau dia pada saat klik submit artikel, maka sistem wajib menampilkan submission form. Nah, ini disebutnya include karena wajib. Ini harus paham konsep extend dan konsep include. Kemudian ini untuk reader ya, sama ya, perhatikan konsep-konsep tadi ya. Nah, di sini perhatikan kalau reader dia bisa download artikel. Kemudian kalau dia mau menjadi member sini, dia bisa melihat biaya dan jenis pembayarannya nih, include. Kalau dia diklik escalate membership, dia upgrade membernya jadi member, maka dia harus menampilkan form ini ya. Kemudian confirm payment ini kalau udah bayar, ini bersifat extend ya. Kemudian kalau dia sudah confirm payment, maka download artikel tadi ini tidak dibatasi lagi, kan dia maksimal 3 kalau hanya reader biasa ya. Dia bisa juga dari reader menjadi outdoor gitu ya. Ini merupakan extend setelah login ya. Ini use case dasarnya. Tapi kan nggak harus dia menjadi outdoor ya kan. Nah, kalau dia mau jadi outdoor, nah wajib untuk mengisi outdoor form, maka include gitu, ya. Nah, kalau udah mengisi outdoor form, boleh menyimpan data tersebut, maka extend ya. Oke, terus ini package administrator. Nah, administrator ada use case yang harus diuraikan nih. Manage user, manage journal, manage submission. Ini merupakan ekstensi ya dari use case login ya. Kalau sudah login baru bisa manage user, manage journal, dan manage submission. Nah, ini kita uraikan ya. Manage submission kita uraikan jadi fish level ya. Kalau di sini dia masih C level, ini diuraikan jadi fish level. Ya. Pertama bisa create new publication, kemudian ya list of new submission ya, list of revision submission ya, publish current active publication ya. Nah, ini banyak setelah diuraikan akan banyak use case yang lebih detail lagi ya sini. Nah, ini kalian bisa pelajari ya. Nah, kemudian di disiplin analisis dan desain sini yang tadi kelas diagram yang di awal di tahapan inception ini kan baru berupa domain problem seperti ini ya, kelas tanpa atribut dan tanpa operation. Ini kita breakdown di tahapan inception ini. Jadi seperti ini ya. Sudah ada atributnya dan sudah ada operationnya ya. Tapi konsep awalnya tetap ada di sini, yaitu bahwa user ya menurunkan pada outdoor, pada reviewer, pada reader gitu ya. Baru di sini atribut-atributnya kita tambahkan dan juga operation. Kemudian tadi outdoor dengan paper ya, ada asosiasi yang menimbulkan kelas baru namanya submission gitu ya. Outdoor submit paper ya, ada submission. Kemudian ada jurnalnya berisi volume tadi ya. Kemudian yang tadi paper, di dalam paper ini kan ada abstrak, ada referensi tadi ya. Ini
dimasukkan sebagai atribut di situ, ya. Kalau di sini kan dia dipisah karena ini adalah sebagai composition, gitu ya. Kenapa harus dibuat seperti itu? Karena kita harus menjadikan ini sebagai apa ya, supaya bisa pay attention di sini, bahwa ini penting gitu ya, bahwa paper itu harus terdiri dari ini gitu ya. Ini kita memberikan pay attention di sini. Tapi setelah kita masuk ke tahapan elaboration, di sini semuanya dimasukkan ke dalam atribut gitu ya. Tapi atribut-atribut ini bisa jadi nanti bentuknya sebuah kelas ya, bisa seperti itu. Kemudian kalau ini kan model ya, kelas diagram model, maka kalau kita pakai konsep MVC ya, seperti di dalam aplikasi web, kita harus membuat juga kelas controllernya ini. Nah, di sini kelas controller kita bisa membuat interface untuk memudahkan mendefinisikan operasi-operasi ini yang ada di dalam setiap controller ya, seperti add, edit, index, ya, remove, save, search. Ini semua akan diimplementasikan ya. Nah, simbolnya seperti ini ya. Beda dengan generalization. Kalau ini dia panahnya putus-putus nih. Kalau generalization tidak putus-putus. Ini namanya apa? Ini namanya realization ya. Yang seperti ini disebutnya realization. Itu ya. Kemudian baru kita buatkan sequence diagram ya. Misalkan pada saat user registrasi di sini. Ya. Kita buat sequence diagramnya pada saat dia registrasi seperti ini ya. Ini objek yang dipanggil nanti adalah kelas user ya. Kelas user ada set username, set password, set email ya. Set type ini adalah disebutnya message ya. Ya, harus paham ini ya. Ini adalah message-nya. Kemudian ini namanya segmen atau fragment ya. Fragment kalau nggak salah. Ya, ini adalah kondisi sebetulnya. Kalau guard-nya ini bernilai true, yaitu run sama dengan true, dia ke sini. Tapi di sini else, nah dia ada pemisah di sini, pemisah fragmen tersebut, gitu ya. Kemudian ini untuk use case outdoor ya. Nah, ini outdoor ketika melakukan submission ya. Sini. Nah, ini adalah gambaran sequence diagramnya. Gitu ya. Gambaran sequence diagram. Perhatikan objek-objek yang terlibat nanti ada jurnal, kemudian paper ya, kemudian submission. Ini diambil dari kelas-kelas yang sudah kita rancang tadi di bagian model ya. Terus ini adalah communication diagram. Bedanya communication diagram dengan sequence diagram, kalau sequence diagram ini pesan-pesan ini harus berurut nanti sesuai logik atau implementasi kodenya ya, berurut. Tapi kalau di dalam communication diagram tidak harus berurut, tetapi memang di sini disebutkan nomor aja sih ya. Ini adalah message yang dipanggil dari objek-objek tersebut ya. Ini namanya communication diagram. Nah, ini contoh. Ini objeknya apa aja? Ada jurnal ya. Kemudian ada paper. Nah, ini adalah message yang terjadi antara masing-masing objek ini
ya. Kalau di dalam sequence kita bisa melihat seperti ini penyampaian message, tapi kalau dalam communication diagram dia tidak melihatkan urutan penyampaian, tapi hanya komunikasi yang terjadi antar objek. Ya, kemudian ini state machine-nya dari apa nih ya, submit ya. Ketika save validating dia masuk ke dalam state validating, kemudian kalau valid bernilai true maka masuk ke dalam state saving. Ini juga state machine kelas outdoor management. Nah, yang ini adalah tambahan karena dia berbasis web aplikasi. Namanya ada, saya bahas di dalam namanya apa ya? Apa itu Web Application Extension UML gitu ya. Sini ada juga di buku ini ya pembahasannya di bab berapa ya itu. Sini nih. Nah, ini dia nih. Jadi dia khusus untuk aplikasi berbasis web, maka UML memiliki ekstensi gitu ya. Jadi kita bisa menambahkan notasi-notasi sendiri untuk pengembangan UML. Namanya di sini UML, Web Application Extension UML. Karena dia ada di bab 19 ya. UML ini bisa diekstensi karena untuk memenuhi kebutuhan desain di sini ya. Maka notasi-notasi ini hanya khusus untuk aplikasi berbasis web ya. Ada namanya kelas ya, kemudian ini ikonnya seperti apa, seperti ini ya. Kemudian form ikonnya seperti ini ya. Kemudian ini JSP page, JSP ya. Ada dynamic page, ada frame, target ya. Script library, client, script object ya. Ini karena akan lebih kompleks lagi nanti seperti ini ya. Ini kamu baca aja deh, saya nggak bisa menjelaskan, terlalu panjang nanti. Nah, kemudian tahap construction phase nih ya. Nah, ini di sini kita mulai menggambarkan rancangan komponen diagramnya di sini ya. Kita bisa lihat ada komponen controller, model ya, view. Ini yang utama ya. Kemudian ada juga di situ kan helper, libraries ya. Ada komponen seperti Bootstrap CSS, jQuery ya, JS. Ini semua adalah komponen yang terlibat di dalam aplikasi kita gitu ya. Nah, kemudian baru rancangan deploymentnya seperti ini, deployment diagramnya. Di servernya Ubuntu server, Apache 2 ini server webnya ya. Kemudian application-nya dan database-nya di sini pakai MySQL seperti itu. Nah, baru transition phase. Nah, tahap transisi ini adalah dirilisnya sistem versi beta. Sebetulnya di sini transition itu menggambarkan jadwal-jadwal implementasi ini harusnya ya. Kapan jadwal implementasi ya, kapan testingnya, kapan sistem itu mulai launch. Nah, itu harus ada jadwal-jadwalnya. Biasanya pakai seperti manajemen proyek ya gitu ya modelnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan yang mau bertanya. Oke, nah nanti untuk tugasnya kalian harus merancang 3 diagram aja di sini yang penting ya. Pertama, merancang use case diagram ya, seperti ini, dan juga skenario nya seperti ini ya. Sistemnya bebas, nanti sistem informasinya bebas, use case diagram. Kemudian juga
activity diagram dari bisnis prosesnya. Nanti sistemnya terserah kalian mau sistem apa, nanti buat aja deskripsinya seperti ini aja ya, misalkan dalam bentuk paragraf deskripsi sistemnya gitu ya. Kemudian buat activity diagramnya seperti ini, kemudian buat use case diagramnya ya seperti ini, dan beserta skenario nya. Nah, untuk kelasnya nanti ini nggak usah, langsung aja ke kelasnya yang sudah sempurna, yaitu seperti ini, kelas diagram modelnya ya. Jadi 3 diagram aja, activity, use case diagram, dan kelas diagram. Kalau kalian bisa membuat 3 diagram ini, maka itu sudah bagus itu ya, sudah bisa dengan benar ya menggambarkan diagram-diagram tersebut. Nanti akan saya upload tugasnya di ruang tugas ya setelah ini. Nah, waktunya sampai minggu depan, karena minggu depan itu harus sudah masuk nilai tugas nih. Saya harus sudah memberikan nilai tugas. Jadi jangan sampai tidak mengumpulkan ya, karena kalian tidak akan mendapat nilai tugas. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Oke, baik, kalau tidak ada yang bertanya saya rasa cukup ya. Nanti tinggal dicek aja tugasnya, dan tolong juga diinformasikan ke temannya yang tidak join ya, supaya mengerjakan tugas itu. Oke, baik, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.